begitu Dajjal muncul sudah dia dinobatkan jadi pemimpin. Tapi ternyata sebelum Dajjal muncul Allah punya rencana lain, dihancurkan teknologi canggih ini dengan peradaban canggih ini ya, sehingga mereka gigit jari ya. Dan kita umat Islam tinggal menyiapkan diri ya, berbaris di belakang sang pemimpin, the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video. Selamat menonton, guys. Nah, ini hadisnya yang tadi sudah saya sebutkan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umat ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kemudian asar-asar beberapa sahabat, diantaranya ada asar tabi'in bahkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad maknanya adalah siap-siaplah kedatangan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Husain bin Ali, apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah isyarat kedatangan Al-Mahdi. Ini semua mengisyaratkan bencana-bencana yang akan terjadi, Pak. Ya, karena pada hakikatnya dukhon itu diawali dengan jatuhnya sesuatu dari langit, dan itu adalah bintang berekor, ya, yang orang modern menyebutnya meteor, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi, asar dari putranya Ibnu Abbas, Ali bin Abdullah Ibnu Abbas, ya, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya tanda dari langit, ya, dari langit, ya. Kemudian ada lagi dari sahabat Ka'ab, dia mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, ya. Nah, inilah berbagai kejadian mendunia di mana Allah membukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan Allah secara gratis, ya. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya. Yang penting Allah bukakan jalannya dulu. Dengan dibuat kita tiba-tiba dengan barat kafir jadi setara, Pak. Sama-sama 0-0, mulai dari 0, ya. Sisanya mari kita berlomba, ya, menghadapi, ya, kemampuan barat yang sudah dilucuti dari kecanggihan teknologinya, ya. Nah, apa peristiwa-peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi menyertai, ya, awal muncul hadirnya Al-Mahdi. Jadi kalau tadi gambaran mendunianya, Pak, nah sekarang gambaran yang lebih khusus lagi, ya. Beberapa peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi: 1, perselisihan saat wafatnya seorang pemimpin; 2, keluarnya seorang lelaki dari Madinah lari menuju Mekah; 3, lelaki itu dipaksa keluar untuk dibaiat, ya. Jadi hadisnya panjang, riwayat Abu Daud, ya kan? Namun kita coba bahas satu persatu, bahagian demi bahagian. Kita mulai yang kuning ini. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Akan terjadi perselisihan, chaos, kekacauan sosial politik ekonomi saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatangi Al-Mahdi. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumahnya meskipun laki-laki itu, Al-Mahdi itu, tidak menginginkannya. Nah, ada yang mengatakan dengan Nabi menggunakan kata matinya khalifah, berarti sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah. Apa benar demikian? Ya. Ternyata Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 725 mengatakan bahwa urusan kematian seorang khalifah ini bukan menggunakan bentuk ma'rifat tetapi bentuk nakirah. Mari kita lihat aslinya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Ma'rifah itu artinya pakai alif lam, Pak. Al-khalifah. Kalau nakirah tanpa alif lam. Ini khalifahnya pakai alif lam enggak, Pak?
tidak pakai alif lam. Ini kaidah bahasa. Kalau nggak pakai alif lam, itu maknanya apa? Maknanya khalifah yang mungkin diterima oleh sebagian umat Islam, tapi sebagian lain tidak menerimanya. Kalau al-khalifah sudah tertentu, ini khalifah untuk seluruh umat Islam. Gitu. Nah, kira-kira di mana itu adanya yang seperti itu? Yang jelas hadis ini berbicara tentang tempat akan munculnya Al-Mahdi itu berkaitan dengan kota Mekah dan Madinah. Negara mana sekarang yang mencakup Mekah dan Madinah? Arab Saudi. Ya. Kalau disebut khalifah, negara mana hari ini yang secara resmi masih menyatakan syariat Islam berlaku? Arab Saudi. Ya kan? Negara mana sekarang ini yang warganya menganggap rajanya seperti khalifah? Arab Saudi. Ya kan? Negara mana hari ini yang kalau mengangkat pemimpinnya caranya apa? Dibayar. Arab Saudi. Maka pengamat akhir zaman sangat peduli dengan apapun yang terjadi di Arab Saudi, khususnya kaitan dengan wafatnya seorang pemimpin mereka. Kalau wafatnya pemimpin mereka tiba-tiba terjadi ikhtilaf, kekacauan, perselisihan, chaos, economic and political and social, itu berarti tanda isyarat tampak-tampaknya Al-Mahdi muncul tidak lama lagi. Bagaimana kondisi Saudi sekarang? Kata orang Malaysia, teruk sangat. Kenapa? Karena Raja Saudi Salman telah mengangkat putra mahkotanya, anak kandungnya sendiri, inisial MBS, Muhammad bin Salman, dan diberi wewenang kekuasaan yang begitu besar sampai-sampai rakyat Saudi sudah mulai ragu, ini yang raja siapa ini, Salman apa Muhammad bin Salman? Sementara Muhammad bin Salman liberalnya luar biasa, Pak. Sejak kepemimpinan beliau, bioskop mulai beroperasi lagi di Saudi. Dalam pengertian umum, Pak, bukan dalam pengertian bioskop film-filmnya Islami, tidak. Bioskop dalam pengertian umum, nggak ada pintu khusus rijal, pintu khusus nisa, tidak, campur aduk. Bahkan konser musik sudah terjadi sekarang di Arab Saudi. Yang diundang siapa? Penyanyi-penyanyi barat, Pak, dengan penampilannya seperti di barat juga. Bukan kemudian mereka nyanyi pakai jilbab, tidak. Diskotek bahkan sudah diresmikan. Kapan diresmikannya? Awal musim haji kemarin, Pak. Awal musim haji, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan, dibuka bioskop, diskotek. Ya. Na'udzubillahimindzalik, ya. Jujur, Pak, para pengamat akhir zaman sangat khawatir kalau Salman meninggal, jangan-jangan hadis ini menjadi kenyataan. Yang berarti apa? Ya. Salman usianya sudah tua atau masih muda, Pak? Ya. Kita nggak mengatakan yang muda pasti meninggal belakangan, ya kan? Yang tua pasti meninggal duluan. Tapi kan ini kita bicara probability loh, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad berpandangan, ya, dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin, tetapi dia khalifah untuk sebagian umat Islam, dan itu yang paling mungkin siapa? Raja Arab Saudi. Kita nggak nganggap dia khalifah, kan? Dia bukan khalifah kita, bahkan kita nggak masuk wilayahnya kok. Karena sistem dunia sekarang ini seperti demikian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, soal perselisihan itu diisyaratkan juga oleh Nabi dalam hadis. Kata Nabi, 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian, mereka semuanya adalah anak khalifah. Dan sistem politik di Arab Saudi, setiap raja Saudi yang angkat, dilantik, dibaiat menjadi pemimpin baru, dia berhak memilih 3 putra mahkota. Jadi udah makin mirip, Pak, semakin cocok dengan hadisnya. Ya. Terus dari asar Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan, siapa ini orang-orang yang memaksa laki-laki Al-Mahdi ini yang lari dari Madinah, ke Mekah, ya, dipaksa keluar dari rumahnya. Di antara isyaratnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam athar mengenai zaman kemunculan Al-Mahdi, ya. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ini isyarat teknologi canggih sudah nggak ada, bisnis sudah nggak model sekarang lagi, nggak ada online bisnis lagi, ya. Kemudian jalan-jalan sudah terputus, artinya transportasi sudah nggak ada lagi, pesawat udara udah nggak ada, ya kan.
akan muncul 7 laki-laki berilmu dari berbagai penjuru dunia tanpa perjanjian lebih dahulu. Tahu-tahu mereka datang aja di Mekah. Ya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, saling bertanya, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Rupanya Allah sudah menyiapkan 7 ulama. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tetapi 7 ulama dari berbagai penjuru dunia digerakkan oleh Allah pada waktu yang tahun itu, di musim haji itu, Al-Mahdi bakal dibaiat paksa. Nah, di antaranya 7 orang alim ini. 7 orang alim ini masing-masing punya pengikut, 300-an dikatakan. Tidak tahu apa mereka membawa pengikutnya atau mereka berangkat sendiri-sendiri. Tetapi yang pasti, ketika Al-Mahdi dibaiat, jumlah pembaiatnya itu ya seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang.